Anak-anakku sekalian, pokok bahasan kali ini tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Subpokok bahasan yang pertama tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia telah kita bahas pada bagian pertama. Saat ini kita masuk pada subpokok bahasan kedua, yaitu substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Salah satu karakteristik hak dan kewajiban asasi manusia adalah bersifat universal. Artinya hak dan kewajiban asasi merupakan sesuatu yang dimiliki dan wajib dilakukan oleh setiap manusia di dunia tanpa membeda-bedakan suku bangsa, perbedaan ras, perbedaan agama, perbedaan golongan, juga perbedaan kaya dan miskin. Apakah sama penerimaan HAM di setiap negara? Setiap negara wajib menegakkan hak asasi manusia. Akan tetapi penerapan HAM antara negara satu dan negara lainnya berbeda karena setiap negara memiliki konstitusi, hukum, dan ideologi yang berbeda. Selain itu, kondisi warga negara satu dengan negara yang lainnya juga memiliki adat dan kebiasaan yang berbeda pula. Contohnya di Indonesia, dalam proses penegakan hak asasi manusia berlandaskan kepada ideologi negara yaitu Pancasila, yang selalu mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia. Bagaimana Pancasila menjamin semua itu? Pancasila menjamin hak dan kewajiban asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, nilai praksis. Ketiga kategori nilai Pancasila tersebut mengandung jaminan atas hak asasi manusia, sebagaimana dipaparkan berikut ini. Yang pertama adalah hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut. Ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia bahwa hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis, menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada rakyat. Masyarakat Indonesia harus memiliki rasa yang adil,
seadil-adilnya di segala bidang aspek kehidupan, baik dalam kehidupan material maupun spiritual. Yang kedua adalah hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Dengan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai dengan peraturan daerah. Hak dan kewajiban asasi manusia juga dijamin dan diatur oleh nilai-nilai instrumental Pancasila. Adapun peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia diantaranya sebagai berikut. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama pasal 28A sampai 28J, TAP MPR nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia. Di dalam TAP MPR tersebut terdapat Piagam HAM Indonesia. Selanjutnya adalah ketentuan dalam undang-undang organik, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia tentang Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, tentang hak asasi manusia, tentang pengadilan hak asasi manusia, tentang Kovenan Internasional, tentang hak-hak sipil dan politik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005, tentang Kovenan Internasional, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, ketentuan dalam peraturan pemerintah mengganti undang-undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 1999 tentang pengadilan hak asasi manusia. Berikutnya adalah ketentuan dalam peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, rehabilitasi terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia berat. Berikutnya adalah ketentuan dalam keputusan Presiden atau Kepres tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, tentang kebebasan berserikat dan perlindungan untuk berorganisasi, tentang pembentukan pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri Makassar, tentang pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tentang Rencana Hak Asasi Nasional, Hak Asasi Manusia Indonesia tahun 2004 sampai 2009. Yang ketiga adalah hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Apa yang dimaksud dengan nilai praksis? Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. Hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan nilai instrumen Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila setiap warga negara menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Adapun sikap positif tersebut di antaranya dapat kalian lihat sebagai berikut. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Sikap yang ditunjukkan yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia adalah hormat menghormati dan bekerjasama antara umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup, saling menghormati kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya, tidak memaksakan sesuatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Yang kedua adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antara sesama manusia.
saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa kepada orang lain, tidak semena-mena kepada orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Yang ketiga adalah nilai persatuan Indonesia, yaitu menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air dan bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah, mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima ialah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain, menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah, rela bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain. Sampai di sini materi substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Selanjutnya, kerjakan tugas-tugas berikut ini. Isilah tabel berikut ini sesuai dengan materi yang telah disampaikan. Soal berikutnya ialah, selain diatur dalam konstitusi, hak dan kewajiban asasi manusia juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Coba kalian identifikasi jenis hak dan kewajiban asasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut dengan mengisi tabel berikut ini. Sampai di sini materi pokok bahasan mengenai substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Kita akan bertemu kembali pada materi berikutnya. Tetaplah jaga kesehatan. Salam.